Orang yang takut akan dunia, maka cenderung dia akan menghindarinya, menjauh dari sumber ketakutan itu. Karena dunia seringkali yang kemudian menjebak kita, menjerumuskan kita ya ke dalam api neraka, gitu ya. Maka orang yang takut akan dunia, maka cenderung dia akan mengambil seperlunya saja. Siapa yang beriman pasti ingin surga. Maka prinsip ini ya, sesungguhnya adalah menunjukkan kalau ingin ya berarti harus beramal amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Karena layaknya seorang pencinta pasti dia akan menuntut ingin mendapatkan yang dicintai. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip mahabbah. Bapak Ibu yang biasa di masjid seperti ini, kita kemudian diajak berkerumun dangdutan, kira-kira gimana rasanya? Pasti nggak nyaman toh? Nah, kira-kira begitu gambaran saudara. Kita biasa di masjid seperti ini, duduk manis seperti ini, tiba-tiba kemudian ada acara RT ngundang biduan dengan pakaian seronok, lalu kemudian semua warganya diminta untuk joget-joget. Coba pasti ada rasa nggak nyaman, selain malu, aduh ya toh? Nah, itu kira-kira begitu. Kalau orang sudah memiliki kedekatan dengan Allah, maka dalam bergaul dengan makhluk, dengan bukan membenci mereka, bukan, tetapi rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, ini prinsip al-uns billah. Kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi. Itu di sini. Karena fokus batin kita selama ini kita biasakan dengan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua, berhimpun di majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah yang ke-50 dari bab As-Sulasi. Sebagaimana biasa, saya bacakan dulu kitabnya, baru kemudian kita akan eksplorasi kandungan pesan yang ada di dalam makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsun, dan makalah yang ke-50. An Abil Faid Zi An-Nun Al-Misri, ya, diambil dari perkataan ya Abil Faid, ya. Jadi kunyanya itu Abul Faid, anaknya, putranya bernama Al-Faid, maka dia disebut dengan Abul Faid, ya.
julukan beliau yang lebih terkenal lagi di dalam dunia tasawuf adalah Dhunnun al-Misri. Ya. Ada yang menyebut ini nama aslinya, ada yang menyebut ini kunyah, ya, atau julukan yang diberikan kepada beliau, Dhunnun al-Misri. Al-Misri disematkan kepada tanah kelahirannya, yaitu Mesir. Ya. Wasmuhu Thauban bin Ibrahim. Ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan di sini, nama aslinya adalah Thauban ibnu Ibrahim, putra dari Pak Ibrahim, gitu ya. Jadi bapaknya namanya Ibrahim. Thauban itu artinya dua pakaian, gitu ya. Jadi kalau satu pakaian namanya thaub, ya. Hada thaub, ya. Ini baju pakaian. Thaubun, kalau dua thauban, ya. Jadi orang Arab itu kadang-kadang begitu, sama dengan kita ya. Ya, dulu nama orang Jawa itu ya apa ya, terkesan seenaknya begitu ya. Ya, ada cikra, ada ini begitu. Nah, ini dua baju sauban gitu ya. Tapi sekarang kayaknya anak sekarang, apa orang tua sekarang tidak seperti dulu ya. Sesuai dengan perkembangan zaman, jadi namanya sekarang ya dalam tanda petik agak kemenyek-kemenyek begitu ya. Nah, jadi nama aslinya Thauban. Ya, kalau arti literalnya adalah dua baju, dua pakaian. Ibnu Ibrahim, ya, anaknya dari Pak Ibrahim, atau orang tuanya, bapaknya bernama Ibrahim. Wakila, ada juga yang menyebut ya, Al-Faid bin Ibrahim. Ya. Ada juga yang menyebut nama beliau Al-Faid bin Ibrahim. Jadi bukan Faid itu bukan nama anaknya, tapi nama beliau sendiri. Ya, ada yang menyebut begitu. Ya. Wa abuhu kana ya naubiyan, dan ayahnya adalah seorang naubi. Ya. Naubi itu ya, artinya berkebangsaan Sudan. Ya, di orang Sudan disebut dengan Naubi, Nyubi, gitu ya, Naubiyan. Ya. Wa huwa auhadu waqtihi ilman, ya, wa wara'an wa halan wa adaban. Dan beliau Dhunnun al-Misri ini adalah auhadu waqtihi, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini sebagai orang satu-satunya pada zamannya ya yang unggul, ya, memiliki kompetensi yang unggul di bidang apa? Ilman, secara ilmu, wa wara'an, ya, dalam sifat wira'inya. Ya, masih ingat Bapak Ibu wira'i itu ya? Wira'i itu berarti kehati-hatian yang super duper, gitu ya. Kewaspadaan yang super duper, ya, untuk betul-betul jelas halal haram, ya, di dalam pilihan hidupnya, gitu ya. Makan, dia sangat berhati-hati untuk tidak terjatuh pada hal yang diharamkan atau yang syubhat. Nah, itu namanya wira'i, orangnya sifatnya wara', gitu ya. Nah, saya nggak tahu di Ponorogo warok, Ponorogo itu apa diambil dari ini, saya nggak tahu ya. Nah, ini ya, wawaraan. Jadi beliau adalah orang yang satu-satunya yang dikatakan kompeten secara ilmu, sifat wira'i, wahalan, dan attitude-nya, tindak tanduknya, perilakunya, wa adaban, dan akhlaknya, adabnya. Wa kana rajulan nahifan, dan beliau itu dari aspek fisiknya, jasadnya, beliau itu nahif. Nahif itu artinya bahasa Jawanya itu keceng, gitu ya. Jadi tidak gemuk, kurus. Nah, itu ya, krempeng, gitu ya, nahifan. Ta'luhu hamratun laisa bi abyadil lihya. Ta'luhu hamro, kulitnya dipenuhi dengan hamro, warna merah. Jadi kulitnya itu kemerah-merahan. Itu kayak kulitnya orang Indian, gitu ya, suku Indian. Jadi kalau bule itu cenderung putih ya. Kalau Cina kekuning-kuningan. Nah, kalau kita kecoklat-coklatan. Kalau Afrika kehitam-hitaman,
Kalau Indian asli suku Amerika itu kemerah-merahan. Nah itu, jadi Allah menciptakan manusia demikian sangat beragam begitu ya. Ya, alwan, ya, anwa wa alwan. Jadi macam-macam bentuk rambut, hidungnya, juga warna kulitnya. Nah digambarkan di sini bahwa Dhunnun al-Misri itu, ya, walaupun orang Mesir, tapi kulitnya itu cenderung penuh dengan hamra, ya, warna merah, kemerah-merahan. Ya, ada yang menyebut bapaknya itu Sudani, Nobi tadi itu, ya, jadi berkebangsaan Sudan, tapi dia tidak hitam begitu ya, karena ada yang menyebut dia dari suku, dari nasabnya Quraisy, bapaknya, tapi ibunya orang Mesir, gitu. Mungkin campuran itu sehingga agak kemerah-merahan. Laisa bi abyadil lihyah, sampai tuanya beliau tidak memiliki warna rambut atau jenggot atau kumis yang putih, tidak ada ubannya sampai tua. Ya, saya umur 40-an sudah mulai memutih gitu ya. Sekarang 50 apalagi gitu ya. Rambut ya semakin memutih plus botak juga gitu ya. Nah, beliau ini tidak. Jadi tidak ada uban putihnya. Laisa bi abyadil lihya, jadi jenggotnya tidak ada warna abyad, putih. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Beliau wafat tahun 245 Hijriah. Jadi masih abad ke-3 Hijriah. Jadi berarti masih masa apa, tabi'in ya. Ya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Apa yang beliau katakan di dalam makalah ini? Kullu khaifin, setiap orang yang takut. Khaif itu dari kata khofa yakhafu. Ya, itu takut. Pernah kita jelaskan di sini ya. Kata khofa yakhafu itu takut yang cenderung kemudian menghindari atas apa yang ditakuti. Berbeda dengan kata khosya yakhsha. Kalau khosya yakhsha itu juga artinya takut, tetapi takut yang semakin dia takut justru semakin mendekat. Itu khosya yakhsha. Oleh karenanya Allah memilih kata khosya di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu takut yang menjadikan dia itu semakin mendekat kepada yang ditakuti. Nah, pada umumnya orang takut itu cenderung menghindar. Takut ular, maka dia menjauhi ular. Nah, maka di sini disebutkan kullu khaifin min syai'in, dengan diksi khofa yakhafu itu, setiap orang yang takut terhadap sesuatu, haribun minhu, pasti dia akan harib. Haroba yahrubu itu artinya kabur, lari, menjauh. Pasti dia akan menjauh minhu, darinya. Nah, ini satu prinsip. Orang yang takut pasti dia akan menjauh. Faman khafa min adzabin nar, kata Imam Nawawi, barang siapa yang dia takut akan azab neraka, amila amalan yub'iduhu minha, maka dia pasti akan melakukan, mengamalkan amalan-amalan yub'iduhu yang akan menjauhkan dirinya minha, dari api neraka. Nah, ini. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun lahu, dan setiap raghib, orang yang mencintai, memiliki kecenderungan dan kegandrungan fi syai'in, pada sesuatu, talibun lahu, maka dia pasti akan mencarinya, menuntutnya untuk mendapatkannya. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita mencintai sesuatu, ingin pada sesuatu itu, pasti kita cenderung ya mencari bagaimana berupaya untuk mendapatkannya. Kata Imam Nawawi, faman raghiba fil jannah, barang siapa yang dia mencintai untuk masuk surga atau menginginkan surga, raghiba fi itu artinya mencintai. Tapi kalau raghibaan, ini uniknya bahasa Arab ya. Kalau ditambahi kata fi itu artinya ahabba yuhibbu, mencintai. Tetapi kalau raghibaan itu artinya kebalikannya, membenci. Nah, ini.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Idiom ya. Ditambahi dengan imbuhan ya. Artikel sesuatu yang itu sudah mengubah makna. Faman raghiba fil jannati, barang siapa yang mencintai ya, surga, amila amalan yuqarribuhu ilaiha, maka pasti dia akan menuntut dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan yuqarribuhu yang mendekatkannya ilaiha kepada surga. Nah ini. Halo Bapak Ibu. Nah ini kalau sudah khorojal badokanu gitu. Konsentrasinya hilang sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Dan poin yang ketiga yang dikatakan ila dhunnun al-misri, wa kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi, dan setiap orang yang dekat ya, nyaman, tentram billahi bersama Allah, mustauhisun bil khalqi, pasti dia merasa terasing bil khalqi, di tengah-tengah pergaulan makhluk ya. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah yang berbeda disebutkan mustauhisun an nafsihi, maka dia merasa terasing terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau orang sudah punya kedekatan dengan Allah, merasakan nyaman, tentram di dalam apa proses kegiatan yang berdekatan, mendekatkan diri kepada Allah, maka biasanya orang seperti ini akan merasa terasing ketika jauh darinya ya. Ketika di dalam pergaulan sesama manusia, orang seperti ini seringkali tidak mendapatkan kenyamanan. Nah ini. Atau biasanya dalam kesendiriannya dia merasa terasing dengan dirinya karena sudah terbiasa dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah ini makalah yang ke-50, berarti secara nggak sadar pada bab yang ketiga saja kita sudah 50 kali pertemuan gitu ya. Nah kira-kira di ini, di videonya sudah 50-an nggak? Barangkali karena dulu belum ini ya, belum sampai. Ini baru bab 3-nya ya, belum bab 2-nya sunainya itu ada sekitar berapa dulu, 40 berapa. Nah, ini mari Bapak Ibu kita coba eksplorasi apa sih makna, kandungan makna dari makalah ini. Nah sebelum ke sana ya, kita perkenalan dulu dengan siapa sebenarnya Dhunnun al-Misri ini. Nah beliau memang sangat terkenal di dunia tasawuf Bapak Ibu ya. Dhunnun al-Misri ya, Abul Faid ya, nama aslinya Thauban bin Ibrahim al-Misri ya. Beliau wafat di Giza, termasuk daerah Mesir Hulu, itu tahun 245 Hijriah, bertepatan dengan 859 Masehi. Berarti pada abad ke-9 ya Masehi atau abad ketiga Hijriah. Nah, beliau seorang sufi ya, ahli tasawuf ya, mistikus dan asketis muslim Mesir gitu ya. Nama belakangnya Al-Misri memiliki arti orang Mesir gitu ya, Al-Misri. Kalau Bapak Ibu lahir di Malang berarti Al-Malanji. Ia lahir di daerah Akmim ya, Mesir Hulu ya, pada tahun 179 Hijriah. Jadi umur berapa ya berarti ya? 179, wafat 245 ya. Berapa? 63. Ya, berarti termasuk panjang juga usianya ya. Pokoknya kalau udah lebih dari 60 berarti panjang gitu. Untuk usia orang sekarang gitu ya. Kalau dulu kan sampai 100, bahkan ya umatnya Nabi Ibrahim, Nuh, panjangnya sampai 1000-an gitu ya. Apa nggak bosan ya hidup 1000 tahun ya? Ya 100 tahun aja generasinya sudah pada wafat, kesepian dia. Ya, apalagi ini 1000 tahun. Nah, zamannya berbeda, ya melahirkan orang-orang yang berbeda. Ya, ada zaman beda zamannya, beda orangnya. Ya. Selain dikenal sebagai ulama sufi atau tasawuf, Dhunnun juga termasuk dari kalangan fuqaha, ahli fikih,
wal muhaddisun ahli hadis. Nah, beliau banyak juga meriwayatkan hadis dari Imam Malik bin Anas. Ya, beliau konon katanya belajar ilmu hadis pertama kali dari kitabnya ya Imam Malik bin Anas, yakni Al-Muwatta gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, tidak membaca apakah beliau madhab fikihnya Maliki gitu. Karena ada yang menyebutkan beliau juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal juga ya. Jadi beliau banyak belajar dari Malik bin Anas, lalu kemudian Al-Lais bin Sa'ad dan juga Abdullah bin Lahiyah. Nah, Dhunnun al-Misri ini dianggap sebagai pendiri paham ma'rifat di dalam tasawuf. Jadi pada abad-abad itu ya, tasawuf pada abad ketiga itu tasawuf sudah mulai didengar sebagai satu kajian intelektual ya. Selain ada fikih, ada kalam, teologi, sudah mulai muncul kata tasawuf. Sebelumnya pada abad kedua ya, zamannya Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi ya, atau Imam Maliki, itu belum dikenal kata tasawuf. Masih menggunakan istilah zuhud ya, orangnya zahid ya, atau abid jamaknya ubad ya, gitu. Baru pada abad ketiga sudah mulai dikenal istilah tasawuf. Tetapi mulai ada istilah-istilah seperti maqamat, halat ya, di dalam tahapan para pencari Tuhan di dalam dunia tasawuf, itu yang ada yang menyebut ya Dhunnun al-Misri inilah ya yang meletakkan dasar itu gitu ya. Jadi dengan ada istilah bahwa tahapan orang salik ya menuju Tuhan, orang yang apa ya, pelaku tasawuf itu mulai ada istilah maqamat, tingkatan-tingkatan. Ya, seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, itu kan ada maqamatnya ya. Mulai dari taubat ya, sampai pada yang terakhir kalau Imam Al-Ghazali menyebut dengan syukur, tingkatan syukur. Nah, Dhunnun al-Misri ini meletakkan maqamat itu, diantaranya adalah ma'rifat itu sebagai tingkatan yang tertinggi. Maka beliau disebut sebagai pendiri paham ma'rifatullah. Orangnya namanya Arif Billah, jamaknya Arifun atau Arifin, sehingga kemudian kita mengenal nama orang Samsul Arifin. Nah, itu Arif itu berarti orang yang sudah mencapai tingkatan makom ma'rifat ya, dalam tahapan kedekatannya dengan Tuhan. Nah, itu gitu ya. Nah, biar yang bapaknya memberi nama anaknya Arifin tahu asal usulnya gitu ya. Gitu ya. Ya, saya nggak tahu waktu ngasih nama Samsul Arifin dulu kira-kira yang dibayangkan apa. Oh, barangkali karena ada ulama namanya Samsul Arifin lalu kemudian ya boleh silakan. Tapi Al-Arif atau Arifin jamaknya itu asalnya ya. Satu istilah di dalam dunia tasawuf, orang yang sudah mencapai tingkat makom ma'rifat gitu ya. Al-Arif Billah. Ini. Pada masa hidupnya istilah tasawuf sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi dasar-dasarnya baru disusun oleh Dhunnun al-Misri. Sehingga waktu itu juga terjadi satu dinamika yang keras dengan ulama-ulama ahli fikih dan muhaddis. Nah, sehingga kemudian ada yang menyebut Dhunnun al-Misri istilah-istilah baru seperti ini, yang itu tentu ya tidak satu sepahaman dengan ahli fikih gitu ya. Termasuk muncul istilah ada syariat, thariqat ya, hakikat atau makrifat itu. Ya, bagi sebagian kita mungkin tidak bisa menerima itu karena memang Rasulullah secara zahiriyah tidak mengajarkan itu gitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari interpretasi sebenarnya di dalam keilmuan tasawuf. Nah, ini. Sehingga di Muhammadiyah juga tidak terlalu dikenal begitu ya istilah syariat, thariqat, makrifat. Karena di dalam prakteknya seringkali ada kelompok-kelompok tasawuf yang menyimpang, yang menganggap misalnya kalau orang sudah makrifat itu sudah lepas dari syariat gitu. Ya, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Lo kok nggak sholat? Aku sudah makrifat.
sudah mencapai titik hakikat, sudah menyatu dengan Tuhan. Ya, kemudian kita punya film Syekh Siti Jenar itu ya, yang memiliki paham apa? Manunggaling kawulolan Gusti. Nah, sebelum itu ada seorang sufi ya, yang kemudian dihukum mati karena paham ini, wahdatul wujud ini. Ya, siapa Pak Adik namanya, kok lupa saya. Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj. Yang menyebut dirinya sudah menyatu dengan Tuhan, wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti. Yang digambar. Jadi memang mudah sekali terjadi penyelewengan gitu ya. Kalau tidak betul-betul ya dipagari gitu ya dengan syariat. Nah, sehingga di NU itu ada istilah at-thariqah al-mu'tabarah. Tarekat-tarekat yang masih muktabar, masih dianggap ada di dalam koridor syariat. Nah, karena yang di luar itu banyak sekali. Ya, kita mengenal kemudian nabi-nabi baru dan sebagainya, itu berawal dari aspek tasawuf ini. Karena yang dikedepankan dalam tasawuf itu adalah rasa. Rasa, namanya perasaan itu kadang-kadang kan tidak bisa diukur begitu ya. Gimana Bapak Ibu sama-sama minum teh misalnya, tapi ditanya satu persatu kan pasti beda-beda rasanya. Iya kan? Nggak bisa diukur. Nah, Ibu yang baru minum gimana rasanya minum teh pagi hari ini? Agak dikit pahit-pahit gimana? Nanti sana, oh terlalu manis ini. Nah, ya kan? Nggak bisa. Rasa karena rasa. Nah, itu kalau tidak dipagari dengan syariat, nah, bisa berabe. Ya kan? Rasanya saya sudah begitu dekat dengan Tuhan. Karena setiap apa yang saya letakkan dalam hati itu, Allah langsung beri. Coba bayangkan kalau seperti itu standarnya. Lalu kemudian muncul banyak orang-orang yang mengaku dirinya dekat dengan Tuhan. Nggak perlu lagi saya sholat, karena sholat itu kan intinya eling. Yang penting aku eling, keretek dalam hati. Oh, nyatanya selama ini saya keretekan dalam hati, Allah sudah menghadirkan itu. Padahal bisa jadi itu jin dan lain sebagainya yang sengaja menyelewengkannya. Nah, sehingga di Nahdlatul Ulama ada ya jam'iyatut thariqah al-mu'tabarah. Ya. Jadi institusi yang menaungi tarekat-tarekat yang masih dianggap berada dalam koridor syariat. Nah, di Muhammadiyah tidak mengenal begitu gitu ya. Nah, ini. Oke, jadi ini Dhunnun al-Misri. Yang penting kita tahu Bapak Ibu, dan kita bisa mengambil aspek ya. Aspek rasa memang tidak bisa kita abaikan Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Karena kalau terlalu fikih itu juga kesannya kaku begitu. Dalam interaksi kita dengan Tuhan. Maka unsur dzauq, rasa itu juga perlu kita libatkan, tetapi tidak boleh terlalu ekstrim. Jadi yang moderat saja. Makanya di Muhammadiyah kemudian sekarang muncul apa? Pendekatan di dalam ya pemikiran Muhammadiyah itu ada 3 itu. Ada burhani, ya, ada bayani, ada burhani, lalu ada irfani. Nah, irfani itu menggunakan aspek rasa, spiritualitas di situ. Tapi tetap bersanding dengan burhan akal pikiran kita, kembalinya tetap kepada teks ya bayan itu. Nah, itu. Sehingga kemudian keberagamaan kita ini tidak terlalu kering. Wis pokoknya sebenarnya wis sholat ya wis kan kering gitu. Bagaimana kemudian sholat kita? Apakah betul-betul bisa kita jiwai, kita rasakan ya munajat-munajat kita, aspek dialog kita dengan Tuhan. Nah, itu aspek tasawuf menjadi penting di situ. Hanya jangan sampai kebablasan. Nah, itu gitu ya. Jadi kita sengaja ngaji seperti ini dalam rangka untuk memberikan ya sentuhan rasa itu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini pentingnya di situ. Ya. Sengaja saya pilih Nasaihul Ibad itu ngaji seperti ini untuk memberikan aspek yang berbeda gitu ya. Kalau ustadz-ustadz yang lain mungkin fikih, kalam ya. Nah, ini aspek tasawufnya
kita coba munculkan untuk memberikan sumbangsi. Bagaimana agar syariat yang kita lakukan itu tidak kering, gitu ya. Tidak sekedar bersifat kontraksionis gitu antara kita dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi begitu, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini diantara nasihat Dzunun al-Misri itu banyak sekali ya. Cerita-cerita beliau itu banyak sekali dan kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, mungkin kita nggak ngambil yang nggak masuk akal begitu. Ya, ya banyak cerita-cerita yang ya biasalah tentang kaum sufi itu banyak yang nggak masuk akalnya begitu ya. Aneh-aneh begitu. Ya, aneh-aneh. Suatu ketika ceritakan Dzunun al-Misri itu sedang berjalan bersama sahabatnya. Ya, tiba-tiba dia berdua melihat ya ada kalajengking berjalan mendekati apa istilahnya tepian sungai. Gitu ya. Nah di sana ada seekor katak. Gitu ya. Lalu ya bayangan Dzunun al-Misri kalajengking ini pasti akan berkelahi dengan katak itu. Ternyata tidak. Kalajengking ini menaiki punggung katak, lalu dihantarkan menyeberangkan ke tepian yang lain. Diikuti terus oleh Dzunun al-Misri dan sahabatnya. Nah, di tepian sana mereka berdua melihat ada seorang pemuda yang sedang tertidur pulas karena mabuk. Jadi minum minuman keras lalu sampai teler begitu. Tertidur di sana. Nah, ada ular yang mendekatinya. Pikiran Dzunun al-Misri, ular itu akan mematok itu. Ternyata kalajengking dan katak tadi, kalajengking itu mendekati pemuda itu, lalu kemudian ya berkelahi dengan ular itu. Ya, dientup gitu ya. Ular itu sampai mati. Lalu kemudian kalajengking itu kembali ya ke tepian sungai, katak sudah menunggu di situ dan dia menyeberang kembali. Aneh nggak cerita ini? Dzunun al-Misri kemudian membangunkan pemuda itu, lalu kemudian mengatakan, tahukah engkau bahwa tadi ada begini ceritakan, ya, bahwa engkau telah berbuat banyak maksiat kepada Allah, tetapi Allah tetap menjagamu. Baru kemudian sadarlah pemuda itu dari kemaksiatannya. Nah, kadang-kadang hal yang aneh begitu. Tapi yang bisa kita ambil bukan cerita anehnya, tapi betapa banyak di antara kita itu yang banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Nah, itu yang bisa kita ambil hal begitu. Bukan yang aneh-aneh begitu ya. Masa sih ada, tapi bisa jadi ya di luar rasionalitas kita, bisa jadi Allah membuat skenario begitu, bisa saja Allah mengirimkan kalajengking dengan dihantarkan oleh katak untuk menyelamatkan seorang yang ahli maksiat dari patokan ular berbisa. Kun fayakun gitu ya, tadi dibaca oleh imam tadi, kun fayakun, semua kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun saja terjadi. Tapi pesan yang ingin kita ambil adalah betapa kita ini sering kali berbuat maksiat, durhaka, maksiat kita banyak, tetapi Allah tetap menyayangi kita. Coba sekali kita bermaksiat langsung Allah gebuk kita begitu, ya mungkin tidak ada di dunia ini orang yang bermaksiat gitu ya, karena takut, gitu, karena langsung dibayar cash, kan gitu tak? Nah ini, nah Bapak Ibu ini yang dunia tasawuf itu hal-hal begitu itu yang penting untuk membuat kita itu tebal rasa keasikan kita untuk bisa mendekat dengan Allah. Nah itu gitu ya, aspek tasawuf itu di situ. Nah, Dzunun al-Misri diantaranya pernah memberikan nasihat ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah, karena dia paham makrifat tadi, bahwa puncak tertinggi makomat di dalam pencarian Tuhan itu adalah makrifatullah. Ciri-cirinya itu satu. Ya, dia mengatakan al-arifu billahi ta'ala wafiyun, menepati panggilan Allah. Kayak tadi bisikan-bisikan seperti itu kan panggilan Allah. Maka orang yang alim ma'rifat itu sangat sensi, apalagi panggilan yang syar'i seperti azan,
Nah itu, maka sebelum adzan dia sudah hadir. Itu tanda orang itu makrifat. Karena dia merasakan kenyamanan di balik panggilan ilahi itu. Sampai kematian itu dimaknai sebagai panggilan Allah yang indah. Maka orang yang arif billah itu justru tersenyum menyambut kematian. Kira-kira kita sudah begitu nggak? Kita ini, saya ini kadang-kadang kan mengatakan, sudahlah, saya cukup di sini saja, saya bilang. Ketika mau dijadikan ini, jadikan itu, saya enggak, sudahlah, cukup. Bapak saya itu mati muda, saya katakan. Kemungkinannya kalau umur itu nurun, maka saya juga akan mati muda. Bapak saya itu 53-an meninggal, saya sekarang 50, menjelang 51. Berarti bisa jadikan 2 tahun lagi saya. Apa yang dikatakan oleh teman saya, jangan gitulah, jangan ngomong tentang kematian begitu. Ya, padahal kita ngomong tentang kematian itu penting begitu ya, dalam dunia tasawuf itu, untuk mengingatkan kita. Nah ini Bapak Ibu ya, dan kematian bagi seorang yang arif billah itu panggilan mesra Tuhan. Ya, maka hanya saja kita ini kan sering takut ya, karena secara syariat, aduh sholat saya belum benar ini Ustaz, ini itu dan lain sebagainya gitu dah. Ya, mati sih pasti mati Ustaz, tapi apa bekal? Nah itu kan pentingnya juga begitu ya. Nah yang kedua adalah wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya selalu suci. Ya, artinya kepikiran atau ada kesadaran untuk bermaksiat saja itu dihindari. Ya, selalu ingin mendekat kepada Allah. Kesadaran yang ada dalam hati itu adalah Allah, 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 bukan dunia yang masuk. Ya, nah ini. Ya. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan selalu beramal soleh. Nah ini diantara nasihat ciri-ciri tentang ciri-ciri orang yang sudah makrifat. Ya, ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab ini juga, tapi nanti mungkin pada makalah yang keberapa. Saya belum menemukan ya. Nah ini, ya. Termasuk cerita-cerita tentang Dhun al-Misri seperti ini. Ya. Bagaimana beliau tadi disebut oleh Imam Nawawi sebagai auhadu waqtihi wara'an. Satu-satunya orang yang paling tinggi tingkat wiro'inya ini seperti terpancar di dalam cerita ini yang bersumber dari kitab ya Ihya Ulumuddin, tulisannya Imam Al-Ghazali. Jadi Dhun al-Misri itu lebih memilih menahan rasa lapar daripada makanan yang itu sudah disentuh oleh penjaga penjara ketika beliau ada di dalam penjara. Ya, daripada waktu beliau mendekam di penjara, saudarinya itu senantiasa mengirimi roti. Ya, yang tentu itu dibeli dengan uang yang halal hasil kerja dari saudarinya, gitu ya. Ya, saudari itu pekerjaannya adalah memintal benang, gitu ya. Lalu setiap hari beliau itu mengirimkan roti untuk makanan Dhun al-Misri di penjara. Nah, roti itu dititipkan kepada ya sipir yang bertugas di penjara. Ya, tapi roti itu tidak pernah dimakan oleh Dhun al-Misri. Dia lebih baik menahan lapar daripada memakan roti walaupun itu halal hasil jeripayah saudarinya, tapi sudah disentuh oleh orang yang zalim. Saking wiroinya. Ya, karena beliau mengatakan gimana? Aku tahu roti itu halal. Ya. Dan kau mendapatkannya dengan cara yang halal pula, kata beliau kepada saudarinya ketika saudarinya tahu bahwa roti itu nggak pernah dimakan dan bisa jadi merasa kecewa atau tidak dihargai oleh Dhun al-Misri. Maka beliau kemudian menjelaskan, aku tahu bahwa roti itu halal, kamu beli dari jeripayahmu. Tetapi roti itu pernah disentuh tangan orang zalim, ucap Dhun al-Misri yang melegakan perasaan saudarinya. Jadi beliau berhari-hari tidak makan, menahan lapar itu lebih beliau pilih sebagai sikap hati-hati ya daripada ya barang yang halal tapi sudah disentuh ini. Nah ini ya. Bagi Dhunnun, kezaliman tak hanya mengotori perbuatan, tapi juga dapat menodai segala yang disentuh termasuk makanan halal. Kira-kira ada nggak orang seperti ini sampai hari ini ya? Nah,
Oke, loh, sudah tinggal berapa menit ini cerita Dzun-Nun ini. Nah, nasihatnya berbunyi kullu khaifin haribun. Prinsipnya orang yang takut itu pasti akan menjauhi apa yang ditakuti. Wa kullu raghibin talibun. Prinsipnya orang yang mencintai sesuatu pasti dia berupaya keras untuk mendapatkannya. Wa kullu anisin billahi mustawhisun bil khalqi. Dan setiap orang yang dekat dengan Allah, ya, pasti dia akan merasa keterasingan ketika jauh darinya. Ketika dia bergaul dengan orang lain, ya, apalagi pergaulan yang itu nyerempet-nyerempet maksiat, pasti akan membuatnya sangat terasing, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kullu khaifin haribun? Ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan dalam konteks ini. Siapa yang takut akan azab neraka, maka ia pasti akan banyak beramal amalan-amalan yang menjauhkan diri dari api neraka yang ditakuti. Nah, kira-kira dalam hidup kita sudah adakah prinsip ini, Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang berani dengan api neraka? Saya yakin pasti semuanya takut sepanjang kita beriman kepada, ya, sepanjang kita masih punya iman, pasti kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Betul? Ya, berarti kan kita takut. Nah, sekarang kita lihat perilaku kita, apakah sudah menunjukkan prinsip ini. Kalau kita takut, mestinya kita akan menjauhi apa yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, apakah kita masih bermaksiat? Apakah kita masih ini? Berarti prinsip ini belum berjalan di dalam diri kita. Nah, ini. Nah, di dalam tasawuf, ya, ini prinsip khauf ini, kullu khaifin haribun. Rasa takut bukanlah sekedar emosi negatif, melainkan kesadaran spiritual terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Ya, namun Dzun-Nun di sini berbicara tentang takut terhadap sesuatu selain Allah. Misalnya dunia, makhluk, atau penderitaan. Nah, orang yang takut akan dunia, maka cenderung dia akan menghindarinya, menjauh dari sumber ketakutan itu. Karena dunia seringkali yang kemudian menjebak kita, menjerumuskan kita, ya, ke dalam api neraka, gitu ya. Maka orang yang takut akan dunia, maka cenderung dia akan mengambil seperlunya saja. Kan gitu toh? Nah, ini prinsip kullu khaifin haribun, ya. Nah, salik, ya, seorang yang berjalan mendekati Tuhan, itu namanya salik dalam dunia tasawuf, ya, adalah dia yang takut akan murka Allah. Ya, dalam bahasa Imam Nawawi tadi, azab neraka tadi. Maka dia akan menjauhi maksiat dan hal-hal yang menjauhkan dia darinya. Takut dalam konteks ini adalah pemicu hijrah batin, ya, menjauh dari dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira prinsip ini sudah menjadi pemicu enggak hijrah batiniah kita, gitu ya. Nah, Igun saja sudah hijrah, masa Anda yang penggemar Igun belum hijrah? Nah, gitu. Ya. Nah, ini hijrah batiniah, gitu ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua dari nasihat ini, kullu raghibin talibun. Ya, setiap orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan, ya, mengejarnya, mencarinya, menuntutnya. Imam Nawawi mengatakan, siapa yang menginginkan surga dalam konteks ini, maka ia akan beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, sapa saiki sing ora gelem mlebu surga? Semua orang beriman pasti mengatakan mau, gitu ya. Ya, kecuali cerita anak kecil itu, ya. Ya, cerita jok yang di anak kecil itu. Ketika di kelas dikatakan, siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Semua pada angkat tangan. Kecuali ada satu anak yang nggak angkat tangan. Dideketi sama gurunya. Loh, kamu kok nggak ingin masuk surga? Ya. Kata ayah saya, kalau mau kemana-mana izin dulu, gitu. Gitu ya. Nah, itu joke tapi ya. Tapi kita yang beriman pasti, siapa yang beriman pasti ingin surga. Maka prinsip ini, ya, sesungguhnya adalah menunjukkan kalau ingin, ya berarti
harus beramal amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Karena layaknya seorang pencinta, pasti dia akan menuntut ingin mendapatkan yang dicintai. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip mahabbah. Ya, prinsip cinta di dalam tasawuf, bahwa cinta kepada Allah adalah motor utama perjalanan spiritual seseorang. Seorang salik, ya, berjalan menuju Allah, yang mencintai Allah, maka akan mengejar ridhonya, mendekat kepadanya melalui ibadah, zikirnya, wiridnya, dan segala mujahadah dia. Nah, mari ini kita jadikan sebagai alat ukur, apakah kita sudah memiliki prinsip mahabbah ini atau tidak. Katanya mencintai Allah, nah, diajak sholat kok angel, sudah dipanggil adzan berkali-kali kok enggak endang bergegas, dibangunkan oleh Allah jam 3 kok enggak endang cepet cak-cak untuk tahajud misalnya. Berarti belum ada prinsip mahabbah ini berjalan di dalam diri kita. Nah, ini ya, kullu raghibin, apa namanya tadi? Apa tadi? Perkataan Zunnun al-Misri, kullu raghibin talibun. Setiap orang yang mencinta pasti akan ingin mengejarnya, mendapatkannya. Nah, ini. Makna tasawufnya apa gitu ya? Cinta kepada Allah melahirkan kerinduan, syauk yang mendalam, dan usaha aktif untuk mendekat, ya, pada zat yang dicintainya. Mahabbah adalah puncak maqamat di dalam tasawuf, di mana salik tidak lagi beramal karena takut atau harap, tetapi karena cinta murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tahapan-tahapan maqamat Zunnun al-Misri tadi itu. Ada tahapan khauf, ada tahapan roja, sampai yang tertinggi adalah maqam ma'rifat tadi adalah mahabbah. Bahwa ibadah-ibadah kita itu bukan karena takut kita akan neraka Allah, bukan karena harapan kita untuk mendapatkan surga, tetapi karena luapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam puncak tertingginya Imam Ghazali itu syukur, bahwa ibadah kita itu sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi makna tasawufnya di situ, kullu raghibin talibun. Yang ketiga, kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi. Setiap mereka orang yang merasakan kedekatan, sudah ayem, tentrem, nyaman ketika bisa bersama Allah, ma'iyatullah, maka biasanya orang seperti ini gampang merasa terasing ketika menjauh dari Allah. Nah, Zunnun al-Misri mengatakan di antara tanda-tanda matinya hati adalah merasa nyaman bersama makhluk yang lalai, risau ketika khalwat ya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak merasakan manisnya zikir. Jadi ketika dia lalai ya, untuk tidak berkhalwat kepada Allah dan tidak merasakan manisnya zikir. Ya, ketika sholat-sholat kita, zikir-zikir kita itu kok nggak merasa nyaman, nggak enak begitu ya, berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah, apa maknanya? Ini yang disebut dengan prinsip al-uns billah. Kedekatan, kenyamanan, ketentraman bersama Allah. Ya, maqam al-uns billah. Ya, kedekatan dan keintiman dengan Allah. Ketika seorang salik telah mencapai kedekatan spiritual yang mendalam, ia akan merasakan keterasingan dari dunia dan makhluk. Bukan karena membenci dunia, bukan karena membenci manusia, bukan karena membenci masyarakat, begitu ya, tidak. Tetapi karena fokus batinnya telah tertuju sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang biasa di masjid seperti ini, kita kemudian diajak berkerumun dangdutan, kira-kira gimana rasanya? Pasti nggak nyaman toh? Nah, kira-kira begitu gambaran sederhana yang baik. Kita biasa di masjid seperti ini, duduk manis seperti ini, tiba-tiba kemudian ada acara RT ngundang biduan dengan pakaian seronok, lalu kemudian semua warganya diminta untuk joget-joget. Coba baik, pasti ada rasa nggak nyaman, selain malu, aduh, ya toh? Nah, itu kira-kira begitu. Kalau orang sudah memiliki kedekatan dengan Allah, maka dalam bergaul dengan makhluk, dengan
Bukan membenci mereka, bukan. Tetapi rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, ini prinsip al-uns billah. Kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi. Itu di sini. Karena fokus batin kita selama ini kita biasakan dengan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tasawufnya bagaimana? Terasing bukan berarti antisosial ya. Bukan. Tetapi keterlepasan batin dari ketergantungan kepada makhluk. Nah, itu ya. Hatinya itu lepas dari kesadaran akan Allah. Ya, ahli ma'rifat begitu. Maka ketika Zunnun al-Misri pernah diceritakan itu ya, tersandung kakinya dan kemudian kakinya berdarah, terkelupas kukunya, sakitnya minta ampun, tetapi justru yang terucap adalah alhamdulillah. Karena itu peringatan dari Allah, tanda bukti bahwa Allah masih sayang kepadanya. Bisa jadi karena saat itu mungkin hatinya sedang lepas dari kesadaran akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, ya, cerita tentang apa? Takut, cinta dan kedekatan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Jadi ada 3 prinsip di sini. Prinsip takut apa tadi? Kullu khaifin haribun. Setiap yang takut pasti dia akan menjauh dari apa yang ditakuti. Maka kalau kita takut akan azab Allah, maka pasti kita akan beramal dengan amalan-amalan yang menjauhkan diri kita dari siksa azab Allah itu, masuk neraka Allah. Ya, wa kullu raghibin talibun. Setiap yang mencinta pasti dia akan berupaya untuk mendapatkan apa yang dicintainya. Amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga itu. Ya, nah ini. Wa kullu anisin billahi mustauhisun ya minal khalqi atau mustauhisun bil khalqi. Siapa yang sudah merasa dekat, nyaman, tentram bersama Allah, maka dia akan merasa terasing ya ketika dalam kondisi yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, barangkali yang bisa coba kita pelajari, mudah-mudahan menginspirasi hidup kita ya, sehingga betul-betul bahwa hidup kita itu apa ya, bisa selalu kita arahkan gitu ya, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.